Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik dalam pemrograman, yakni function. Bagian yang pertama. Di bagian pertama ini kita akan membahas apa itu sebuah function, lalu contoh sederhananya itu seperti apa, kemudian ada function yang menggunakan argumen tunggal dan function yang mengembalikan nilai. Oke, pertama apa itu function? Kalau Anda pernah belajar bahasa pemrograman lain, zaman sekarang apapun bahasa pemrogramannya pasti ada yang namanya function alias fungsi. Jadi function adalah sebuah rutin coding yang ada dalam program yang tujuannya untuk menjalankan fungsi tertentu. Dan kehebatannya function itu ya, keunggulannya itu adalah sebuah rutin program yang bisa dijalankan berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Karena function itu sendiri adalah sebuah kumpulan kode-kode pemrograman yang gunanya untuk menjalankan fungsi tertentu dan bisa digunakan berkali-kali. Oke, kita coba langsung praktek. Contohnya saya buat dulu sebuah program, misalnya fungsi saja namanya, fungsi. Oke, kemudian di save. Oke, function. Biasa yang sudah kita tidak menggunakan function. Oh, sorry, kita pakai function sebelumnya. Function yang sifatnya bawaan. Anda tentu kenal kan yang namanya list. Kemarin yang namanya list itu ada function, ada method. Nah, function yang contoh kayak max gitu ya. Max dalam kurung terus nama sebuah listnya apalah, ada list apalah. Nah, ini untuk mencari nilai tertinggi pada sebuah list. Nah, max ini adalah function atau fungsi bawaan yang ada di Python. Sedangkan function yang kita bahas kali ini adalah sebuah function yang kita bikin sendiri untuk tujuan tertentu. Untuk membuat sebuah function, kita menggunakan keyword def, def. Nah, ini def spasi, kemudian ketik nama function yang diinginkan. Contohnya saya buat function sambutan. Function sambutan kemudian diikuti dengan tanda kurung buka dan kurung tutup, lalu diikuti dengan titik 2. Enter. Nah, seperti yang dilihat ini akan masuk ke sebuah alinea. Nah, ini udah jadi sebuah blok kode. Jadi yang namanya function seperti yang Anda ketahui ya di dalam Python, kalau masuk ke dalam sini berarti dia adalah satu blok kode dengan baris berikutnya. Sama seperti for ya. Oke, sambutan. Misalnya saya di dalam function ini adalah sebuah perintah untuk menampilkan tulisan ke dalam layar. Misalnya halo kawan. Kemudian enter. Nah, enter. Nah, dia untuk mengakhiri sebuah blok kode function ya kembalikan saja ke sini. Nah, pisahkan dengan tanda baris kosong seperti ini. Artinya ini udah di luar blok kode. Nah, coba saya buat sebuah perintah print ini misalnya di luar function. Baris awal di luar function. Oke. Kemudian di sini baris akhir. Oke, ini kenapa saya buat seperti ini? Perhatikan dulu. Nah, di sini yang namanya function namanya sambutan. Ini kita udah membuat sebuah function baru namanya sambutan yang fungsinya adalah untuk menulis baris ini, halo kawan. Untuk menjalankan sebuah function gampang sekali. Tinggal ketik saja nama functionnya, yakni sambutan. Kemudian kurung buka kurung tutup. Langsung coba kita jalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini baris awal di luar function ini mencetak yang ini, kemudian sambutan. Nah, ini sambutan nih. Sambutan dia mencetak baris yang ini, halo kawan. Kemudian lanjut dia mencetak baris akhir di luar function, yakni seperti ini. Gitu. Jadi waktu kita memanggil function ya sambutan ini, maka dia akan menjalankan function ini. Gitu. Jadi alurnya begini, yang namanya alur kode berjalan dari atas ke bawah ya.
nggak meloncat-loncat. Sebenarnya sih nggak bisa meloncat kalau dalam kasus ini. Jadi dia akan baca dari atas ke bawah, dia nemu function sini disimpan di memori, kemudian sini. Nah, kemudian dia si interpreter menjalankan perintah print baris awal di luar function sehingga tercetak baris ini. Kemudian saat sambutan, nah ini sambutan, dia menjalankan function sambutan. Ini saya pakai warna ini, oke. Saat dia ketemu dengan sambutan, nah ini, oh ini Epic Pen saya rada aneh nih. Seperti ini aneh, sebentar. Oke, jadi waktu baris 4 ini berjalan, dia mencetak baris yang ini. Nah, pas saat dia ketemu sambutan, nah ini sambutan, dia memanggil function sambutan. Dia akan loncat ke sini. Nah, dia akan loncat ke sini, memanggil sambutan, kemudian memproses perintah yang ada di dalam blok sambutan ini, yakni print halo kawan, sehingga yang ini tercetak gitu. Nah, setelah selesai diproses, dia akan kembali. Ini setelah selesai diproses, dia akan melanjutkan baris yang ada di bawahnya, yang ini. Nah, barulah baris yang ini dicetak gitu. Paham ya? Gampang sekali ini tentang function. Oke, ini function yang sederhana. Kita bisa buat function lebih dari satu. Contohnya gini. Ya gampang, bikin aja lagi def sambutan kedua. Sambutan kedua. Nah, print apa kabar? Apa kabar? Oke, kemudian untuk menjalankannya ya gampang, kita jalankan saja sambutan kedua seperti ini. Kemudian coba kita jalankan. Ya ini halo kawan, apa kabar? Jadi dia akan memproses function yang sambutan, kemudian sambutan kedua, sehingga hasilnya seperti ini. Gimana, paham? Paham ya? Ini gampang sekali kok. Oke, sebenarnya fungsi dari function ini juga bisa melakukan sebuah perhitungan alias kalkulasi. Contohnya gini, saya buat sebuah function namanya penjumlahan, kemudian di sini saya hapus. Oke, kemudian misalnya hasil sama dengan 10 ditambah 5, 4 aja deh. Oke, kemudian print hasil. Oke, kemudian kita panggil functionnya. Kalau kita jalankan hasilnya, saya tekan F5 saja ya. Oke, hasilnya adalah 14. Jadi ini salah satu function untuk melakukan kalkulasi kemudian menampilkan hasilnya di dalam sini gitu. Gampang ya? Gampang banget ini function. Ini baru function yang dasar aja. Oke, itu tadi contoh function yang sederhana. Selanjutnya kita bahas mengenai function yang menggunakan argumen tunggal. Apa itu argumen? Argumen artinya adalah sebuah nilai yang dikirimkan ke dalam function. Jadi yang namanya function ini juga bisa menerima nilai. Nilainya itu disebut argumen. Kalau di dalam bahasa pemrograman C++, kalau Anda pernah belajar C++ ya, ada argumen, ada parameter. Parameter itu adalah variabelnya, kemudian argumen adalah nilai dari variabelnya. Tapi kalau di Python yang dikenal itu cuma istilah argumen. Contohnya gini. Ini saya hapus. Oke. Saya ganti lagi dengan nama functionnya sambutan aja deh, yang tadi. Misalnya sambutan nama. Nah, nama ini adalah nama variabel. Tipenya adalah, nah ini adalah nama variabel, nama yang sifatnya argumen. Argumen adalah sebuah variabel
yang ada di dalam function, yang ada di dalam nama function ini, yang diletakkan sesudah nama function ini untuk menerima nilai yang nantinya akan diproses oleh function ini. Jadi sambutan nama, kemudian di sini saya cetak ini aja. Nah, kemudian halo nama, koma, apa kabarmu? Oke. Nah, ini sambutan. Nah, sambutan kurung buka kurung tutup di dalamnya. Nah, kita bisa kirimkan sebuah nilai ke dalam argumen nama ini. Nah, ini disebut dengan argumen. Saya ketik misalnya Joko misalnya. Oke. Kemudian kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Halo Joko, apa kabarmu? Jadi saat kita memanggil function sambutan ini, kemudian di dalam kurung buka kurung tutup ini kita kasih sebuah value atau sebuah nilai yang sifatnya, yang tipenya string, yakni Joko. Si Joko ini akan nilainya ini, nilai si string ini akan dikirimkan ke dalam argumen nama. Kemudian diproses, dicetak sini halo, dia mencetak halo, kemudian mencetak isi dari variabel nama, kemudian apa kabarmu. Sehingga waktu dijalankan hasilnya seperti ini. Halo Joko, apa kabarmu? Begitu. Paham ya? Yang mesti diingat ya, dalam istilah function ini ada yang dikenal namanya argumen ya. Ini namanya argumen. Argumen itu adalah sebuah nilai yang diterima oleh function untuk diproses di body function ini gitu. Kalau di C++ ini disebut parameter, di C++ ya disebut parameter. Ya disebut parameter nggak apa-apa. Jadi ada dua istilah dalam function sebenarnya secara umum. Ada parameter, ada argumen. Ini buat pengetahuan aja ya. Parameter adalah nama variabel, yakni nama. Kemudian argumen adalah nilai dari variabelnya, yakni si Joko yang tipenya string. Itu buat pengetahuan aja ya. Ada argumen, ada parameter, ada argumen. Jadi harus paham bedanya apa ya antara keduanya. Tapi kalau di dalam Python disederhanakan cuma dikenal yang namanya argumen. Ya, ini mau dibilang variabel, parameter juga boleh, tapi kalau dalam Python disebutnya argumen. Ini adalah value. Paham ya? Oke, kalau paham, kita lanjut. Argumen yang dikirim juga bisa bertipe angka, bertipe integer. Contohnya ginilah, kita ganti nama penjumlahan. Penjumlahan terus angka. Nah, kemudian di sini kita proses hasil sama dengan angka ditambah 10. Kemudian di sini print angka hasil. Oke. Sekarang kita panggil functionnya penjumlahan. Kita isi nilainya misalnya 43. Sehingga kalau dijalankan, nah, hasil penjumlahan angka dengan 10 sama dengan 53. Karena 43 di sini di waktu function ini dijalankan, dia akan mengirimkan nilai 43 ke sini, ke dalam angka. Kemudian si function ini akan memproses blok kodenya, yakni hasil, variabel hasil sama dengan angka ditambah dengan nilai 10. Kemudian dicetak hasil penjumlahan angka dengan 10 sama dengan hasil, yakni 53. Begitu. Paham ya? Pasti paham. Gampang ini. Sangat mudah. Bisa nggak sih argumennya lebih dari satu? Bisa banget. Tapi nanti saya akan bahas nanti setelah ini. Oke? Oke, kalau gitu mana tadi slide-nya? Oke, itu tadi function dengan argumen tunggal. Lalu ada juga function yang sifatnya mengembalikan nilai atau return value. Seperti apa itu?
Jadi seperti penjelasan di awal tadi, yang namanya function itu kan untuk sebuah fungsi untuk memproses, eh, adalah sebuah fungsi yang berisi baris kode untuk memproses nilai tertentu. Oke, jadi gini, yang dimaksud dengan return value, kalau function semacam ini sebenarnya nggak mengembalikan nilai, nggak mengembalikan nilai. Dia cuma menjumlahkan, mengkalkulasikan, kemudian dia mencetak langsung hasilnya di sini. Tapi ada kasus perintah print ini kita nggak mau tampilkan di dalam function ini. Kita mau ditampilkan di sini, di baris waktu memanggil nama functionnya. Contohnya begini. Ini saya modif aja sedikit. Return dengan saya menggunakan kata kunci return. Nah, ini kuncinya ya. Supaya function ini mengembalikan nilai, return hasil. Jadi dia akan mengembalikan isi dari variabel hasil. Kemudian untuk penjumlahan kita masukkan 43 aja. Kalau kita jalankan di sini, ya nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Ya karena hasilnya cuma ditampung di memori, tidak ditampilkan sama sekali. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus menggunakan perintah print di bagian sini. Caranya gini. Print print, kemudian langsung aja di sini print 43. Oke, kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Ya ini cuman 43 doang. 43. Cuman di sini ada error, not listening, bla bla bla. Apa tadi? Coba stop dulu. Too many connection, zero module loaded. Oke, abaikan saja dulu. Jadi dia akan mencetak 43. Ya, dia hanya mencetak angka 43 karena function ini akan mengembalikan nilai dari variabel hasil, di mana penjumlahan angka. Oh iya, salah. Printnya salah naro. Oke, salah naro printnya. Harusnya di sini print. Nah, ini ya print penjumlahan 43. Nah, kalau dijalankan ya 53. Nah, ini baru yang benar. Sorry ya. Salah naro printnya. Jadi printnya ditaruh di sini. Kemudian penjumlahan, panggil nama functionnya, kemudian isi dengan nilainya. Sehingga nilainya dikirimkan ke sini. Nah, baru dikalkulasikan. Dikalkulasikan, dijumlahkan dengan angka 10, masuk ke hasil. Nah, hasilnya kemudian di sini return hasil. Return hasil artinya dia mengembalikan nilai dari variabel hasil. Jadi fungsi ini tugasnya cuma satu. Intinya ya. Intinya cuma satu, dia mengembalikan nilai. Nah, ini contoh function yang mengembalikan nilai. Kuncinya ada di kata kunci return, mengembalikan nilai dari variabel hasil, sehingga ditampilkan di sini. Ya, kita bisa tambahin sedikit lah, sini percantik tampilan. Print hasil hasil. Nah, ya seperti ini. Kalau dijalankan hasilnya ya ini, hasil penjumlahan sama dengan 53 gitu. Paham ya? Pasti paham. Ini jenis function yang mengembalikan nilai. Terus gimana kalau misalnya argumennya kosong? Misalnya saya kosongin nih, di sini saya hapus. Kalau jalankan gimana? Ya nggak bisa, error. Kenapa? Karena dia defaultnya di sini dia butuh argumen. Kalau kita masukkan sebuah argumen di sini, maka argumennya harus diisi. Tapi bisa diakali nanti kalau seandainya argumennya kosong. Itu nanti di pertemuan selanjutnya, oke? Yang jelas sekarang tugas Anda adalah latihan. Silakan coba-coba. Ini gampang banget, sangat mudah. Silakan Anda praktek cara menggunakan function. Anda utak-atik sendiri sampai Anda lancar. Oke. Berarti di kesempatan kali ini kita udah membahas mengenai function yang sederhana, lalu ada function dengan argumen tunggal, kemudian function yang mengembalikan nilai.
Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.